banyak pihak hingga kemudian mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Jadi di sini nilai tekannya adalah kolaboratif. Mau potensinya orang itu hebatnya kayak mana, Bu, Pak, gitu kan? Kalau cuman nggak ada kolaborasi, nggak ada dukungan dari yang lain, ya cuma jadi potensi dirinya aja sendiri, gitu kan? Jadi nggak mungkin bisa untuk memenuhi visi dari sebuah organisasi. Ini pentingnya organisasi. Jadi kalau organisasi itu emang harus kolaboratif, harus terpaut dari hati ke hati gitu, istilahnya. Jadi mau sehebat apapun, mau Pak kepala sekolah ini berangkat pagi tiap hari, kalau yang lain nggak berangkat pagi tiap hari gitu Pak, ya cuma Bapak aja Pak gitu kan. Dan potensinya Bapak aja, yang lain itu nggak mungkin jadi potensi visi. Yang lama nggak usah udah hafal ya Pak ya. Mudah Pak. Benar Bu Elizabeth. Lagi boleh. Kalau sudah hafal, dikasih lagi Pak. Mungkin Pak Roy juga sampai tahu mau. Budinya boleh ngisi. Karakter baik dan berakhlak baik. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang sebenarnya mempunyai sifat dan karakter yang baik. Di sekolah kita bagaimana mengutamakan kejujuran dan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kejujuran dan kedisiplinan harus ditanamkan di kehidupan sehari-hari. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bekerja sama untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Kemudian kita warga di sekolah ini paham bahwa saling menghargai dan saling menghormati perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keren, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Mbak Elizabeth. Ayo. Oh, kan? Enggak, ini saya takut Pak, ini yang dua ini mikirnya dalam banget ini, santai aja. Jadi kita santai ini Bu, jadi jangan mikirnya jangan dalam-dalam. Itu yang Ibu tulis dengan visi sekolah kita. Sudah mencakup belum visi kita ini? Sudah di cover semua belum sama visi sekolah kita ini? Cita-cita murid itu tadi sudah tercover semua belum kira-kira? Beriman sudah. Oh iya boleh, gimana Bu? Gimana Bu? Ini coba Bu. Wah ini Bu Ustazah yang buka. Kira-kira Bu, kira-kira dari yang Ibu tulis tadi itu sudah klop belum dengan visi sekolah kita? Kalau kurang boleh ditambahin Bu. Oh ini kurang nih gitu kan? Atau ada yang lebih juga boleh ditambahin, dikurangin. Gimana Bu? Monggo silakan Bu jawab. Ya mungkin dari beberapa jawaban saya mungkin adalah salah satu atau salah dua gitu Pak. Walaupun nggak semua. Iya. Ya, mungkin berakhlak masuk ke Masuk beriman yang ya, beriman, ya oke Bu. Dan anak yang punya potensi ya berilmu ya Pak. Ya boleh berilmu, berdaya saing juga kayaknya masuk. Terus sudah Jawab masuk. berbudaya mungkin ya, masuk berbudaya. Maju bersama Pak. Kalau maju bersama masuk nggak Pak? Oh beriman, berilmu, berdaya saing itu sudah maju bersama. Oke berarti sudah cukup ya Bu ya, nggak ada yang perlu ditambah-tambah. Disiplin harusnya berbudaya disiplin gitu kan harusnya ya. Iya. Oke? Cukup? Oke. Adab itu di atasnya ilmu kan? Iya. Gitu ya, Bu Ustazah ya. Kalau dia beriman itu kaitannya dengan Tuhan. Kan begitu. Kalau dia beradab berarti kan kaitannya dengan hablum minannasnya. Itu ya Bu Ustazah ya. Artinya bahwa kalau memang ini kita mau masukkan kayak yang beradabnya, karena adabnya itu ada karakter dan lain sebagainya. Tinggi adab atau tinggi karakter? Luas adab atau luas karakter Pak? Kayaknya mending adab Pak. Oh gitu. Karena di situ ada akhlak dan lain sebagainya. Oke, boleh. Boleh masukannya boleh. Jadi gitu. Jadi boleh mungkin kalau untuk Pak Bidan cita-citanya ditambah sama akhlak mungkin kayak gitu ya Pak. Adab gitu ya, adab. Tapi gini Pak, sebenarnya kita itu sama pemerintah dititipkan gitu kan, dititipkan tujuan gitu kan. Jadi tujuan yaitu profil belajar Pancasila, iya kan ya. Yang di sana ada beriman dan bertakwa, lalu keberpihakan global, itu gitu kan. Oke, kalau beriman sebenarnya di sekolah kita sudah ya Pak ya itu. Kalau memang untuk contoh realnya, kalau untuk beriman contohnya ketika sudah memasuki zuhur itu anak-anak sholat. Kemudian kita juga sudah membuat namanya Jumat religi.
bukan religi Pak. Ya, jadi seperti ya panggilan infak, sifat berbagi itu ya termasuk ke dalam ini beriman itu. Kemudian berarti kalau memang harus beriman, gurunya harus mencontohkan sholat secara itu ya tepat waktu, kemudian mengucapkan salam ketika ketemu anak juga termasuk ibu itu ya, menanamkan beriman. Kemudian jangan lupa walaupun kita mengajar, tambahkanlah sedikit pengetahuan tentang agama, bisa juga sih menurut saya. Kemudian siswanya berarti kalau sudah mencontoh gurunya beriman, dia akan mengikuti apa yang telah guru perbuat, seperti itu. Kan ada pepatah katanya guru kencing berdiri, siswa kencing berlari-lari. Bukan berlari lagi, sudah tak lari sana sini. Kemudian kalau berilmu berarti kita menanamkan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti mengajar, waktunya mengajar jangan duduk di kantor, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi menanamkan ilmu pengetahuan, kemudian memberikan model pembelajaran yang baru juga termasuk sih. Jadi siswanya juga berprestasi seperti itu. Mungkin contoh yang lain Bu Lisa? Berbudaya Bu. Jadi kayak mana muridnya harus kayak mana, gurunya juga harus kayak mana, gitu. Kepala sekolah kayak mana, orang tua muridnya pun harus kayak mana. Kalau berbudaya ya mungkin tadi bisa dengan hal kedisiplinan ya menurut saya. Iya. Ya siswa kayak hari ini dia saya ngajar. Ada siswa yang di jam saya nggak ada, terus kemudian datang siangnya. Itu kan menurut saya mau marah-marah juga percuma. Ya. Tadi berbudaya tadi kan? Ya. Itu menurut saya, jadi memang harus semuanya berkolaborasi tadi, baik orang tua, baik siswa, baik rekan sejawat, guru, kepala sekolah. Karena pun pasti kita sudah mengingatkan, tetap aja masih ada siswa itu tetap melanggar gitu. Walaupun sekolahnya menurut saya sudah cukup menguatkan untuk kedisiplinan, tapi tetap saja ya, semoga ya akan terus lebih baik gitu menurut saya. Oke, cukup mungkin ya. Budaya saya. Mau nggak gitu? Benar. Mau atau enggak? Kemudian kalau sudah mau, titik mana yang mau dicapai Pak? Itu harus sama gitu. Karena kan kadang orang mau tapi titiknya beda. Itu menurut saya yang mengganggu proses pencapaian visi itu Pak. Kita harus tentukan yang pertama titik kita sampai mana sekarang. Kemudian titik akhir yang mau dicapai bersama itu sampai di mana? Itu Pak kalau menurut saya. Dan konsisten pastinya. Konsisten, semuanya bergerak gitu Pak. Pasti bisa. Kadang kita pengen nyampe tujuan, tapi kita nggak sadar kita sudah sampai mana sih sekarang gitu. Itu juga perlu dievaluasi sih Pak. Titik awal dan titik akhir, kemudian konsisten kebersamaannya. Iya. Itu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah faktor internalnya gitu kan. Jadi harus mulai dari hati. Pertanyaan saya gini Bu Marwa, misal ini misal Bu Marwa kan selama ini berangkatnya pagi gitu ya. Misal enggak, ini bener. Misal tanpa ada kepala sekolah berangkatnya tetap pagi enggak gitu. Kalau secara visioner Pak, harusnya iya. Secara visi kita iya, cuma kan mungkin saya pribadi kadang masih perlu konsisten memang Pak. Saya pribadi kadang berangkat pagi gitu, tapi kadang juga kok ada kendala di rumah, jadi akhirnya agak terlambat juga pernah gitu. Jadi artinya memang internal termasuk diri saya juga gitu Pak. Ini malah curhat. Padahal pertanyaan simpel, kalau nggak ada kepala sekolah di sekolah, ini akhirnya malah membuka aibnya sendiri. Kalau nggak ada kepala sekolah, Bu Marwa tetap mau berangkat pagi enggak gitu ya? Tetap Pak, karena saya tujuan di sini ketemu dengan murid. Iya siap, betul. Aku itu jawaban yang itu sebenarnya. Tetap gitu kan. Kalau namanya waktu internet dari hati ya Pak, tapi nggak ada kepala sekolah, nggak ada Pak Widan, nggak ada Pak Bidan, jangannya tetap pagi gitu kan ya. Jangan ngaku terlama, taruhnya jadi tahu kalau sahabatnya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri